Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk. Mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali, oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilakan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia.
Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia.